bertemu lagi dengan saya, tentunya dengan pelajaran IPA ya. Hari ini openingnya beda karena saya benar-benar rindu dengan sekolah offline. Ada yang rindu juga dengan sekolah offline? Gak apa-apa, yang penting tetap jaga kesehatan biar kita bisa sekolah online seperti dulu lagi ya. Maksud saya offline. Oke, hari ini kita akan ke materi baru, yaitu di bab 2. Karena kemarin sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup, hari ini kita akan belajar tentang binomial nomenklatur atau penulisan nama ilmiah. Stay tune terus ya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup yang ada di bab 2 ya, karena kemarin kalian sudah belajar tentang ciri makhluk hidup secara mandiri. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi itu sendiri merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dia miliki. Untuk apa klasifikasi itu? Agar kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Nah, tujuan klasifikasi makhluk hidup itu tadi adalah untuk memudahkan kita mempelajari, mengenali, dan juga membandingkan makhluk hidup itu sendiri. Sedangkan dasar dari klasifikasi tersebut adalah dari persamaan dan perbedaan ciri yang makhluk hidup itu miliki. Nah, sebelum ke tata cara penamaan nama ilmiah, kita ke taksonomi dulu ya. Nah, taksonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup yang ditemukan pertama kali oleh Linnaeus. Nah, seperti di gambar yang sudah kalian perhatikan, saya sudah memberi 2 contoh taksonomi. Yang pertama pada tumbuhan, itu contohnya yang saya berikan adalah tumbuhan tomat, dan yang kedua adalah pada hewan. Contohnya itu yang tadi adalah panda. Nah, untuk struktur atau urutan dari takson kedua makhluk hidup tersebut sama aja, cuman berbeda itu cuman pada urutan yang kedua. Kalau kingdomnya sama, mungkin yang bagian kedua kalau pada tumbuhan itu menggunakan divisi, sedangkan untuk hewan menggunakan filum. Sisanya sama, ada kelas, kemudian ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, barulah sekarang kita ke binomial nomenklaturnya atau tata penulisan nama ilmiah. Nah, yang harus kalian perhatikan dalam menulis nama ilmiah itu adalah aturannya seperti ini ya. Yang pertama, nama spesies itu terdiri dari dua kata ya. Kata yang pertama menunjukkan genus, kemudian kata yang kedua menunjukkan spesies. Sedangkan untuk penulisannya, huruf pertama pada genus itu ditulis dengan huruf besar. Kemudian huruf pertama pada yang menunjukkan spesies itu ditulis dengan huruf kecil. Kemudian nama spesies itu menggunakan bahasa Latin. Jadi nama ilmiahnya ya, bukan nama Indonesianya. Misalnya kayak tadi tomat pakai Solanum melongena, bukan tomat gitu ya. Kemudian ditulis dengan di garis bawah atau dicetak miring atau huruf tebal. Atau ya bukan dan nama spesiesnya ditulis dengan berbeda dengan huruf yang lainnya. Jika nama spesies pada tumbuhan lebih dari 2 kata, maka kata kedua itu digabungkan dengan kata yang ketiga. Kemudian untuk spesies hewan, jika terdiri dari 3 kata, yang kata ketiga itu bukan nama spesiesnya ya. Kemudian nama spesies mencantumkan inisial pemberi nama tersebut. Nah, itu ya. Nah, ini dia contoh penulisan nama ilmiah. Misalnya kita ambil padi. Oryza sativanya itu pertama ditulis dengan huruf besar dulu yang menunjukkan genus. Kemudian kata kedua, huruf pertamanya huruf kecil. Kalau nggak dicetak miring ya di garis bawah. Kalau nggak dicetak miring di garis bawah, penulisannya tebal kayak gitu ya. Seperti yang dicontoh pada gambar ini.
Nah, untuk lebih paham, kalian bisa mengerjakan tugas ini ya. Pilih salah satu nama. Nah, untuk yang perempuan bisa menggunakan nama-nama bunga. Kalau untuk yang laki-laki bisa menggunakan nama buah ya. Pilih satu saja. Kemudian buat taksonominya dan penulisan nama ilmiahnya yang benar. Terus alasannya kenapa sih kalian milih bunga atau buah itu? Misalnya kalian mau pilih bunga cempaka gitu misalnya. Nah, buat taksonomi dari bunga cempaka itu, kemudian tulis nama ilmiahnya dengan benar, kemudian alasannya kenapa sih kalian milih bunga cempaka. Apakah mencerminkan kalian kayak gitu. Usahakan untuk anak-anak itu masing-masing beda ya, kan nama buah, nama bunga ada banyak. Jadi pilih salah satu, jangan buat yang sudah ada di contoh, tapi pilih yang lain dan usahakan beda dengan temennya. Oke, selamat mengerjakan.